Di video sebelumnya kita diperlihatkan Sakamoto bersama keluarganya sedang menikmati wahana di taman permainan. Nah, karena Sakamoto menjadi buronan para pembunuh bayaran, banyak para pembunuh yang berdatangan. Untungnya para pembunuh berhasil diatasi dengan rapih tanpa ketahuan oleh Iis dan Mei Mei. Namun ketika masuk ke dalam rumah hantu, Sakamoto dan kawan-kawan tak berkutik karena mereka harus melawan teman lama sesama anggota asosiasi pembunuh. Dan sungguh edannya, Sakamoto yang dihajar habis-habisan tiba-tiba tubuhnya kembali atletis. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Sementara itu, Shao Tang yang mabuk akhirnya mau melawan. Dan dengan gesitnya, Shao Tang menggunakan jurus kumpu mabok. Hal itu membuat Shin merasa tenang dari ancaman Ate Obi. Sedangkan Ate Obi jadi semakin serius karena semua serangannya selalu dapat dihindari oleh Shao Tang. Dan akhirnya Ate Obi mampu melesatkan sebuah tendangan kerasnya ke tubuh Shao Tang hingga lantainya retak. Tapi Shao Tang malah cekikikan sambil kembali minum obat penyedeng otaknya. Hal itu membuat Ate Obi makin marah dan... Ya, Shao Tang yang semakin mabuk malah menjadi lebih gesit dan ganas, membuat Ate Obi menjadi merinding merasakan aura pembunuh dalam tubuh Shao Tang. Ya, meskipun Shao Tang makin error, akan tetapi Shao Tang masih ingat dengan aturan keluarga Sakamoto yang sangat berharga bagi Shao Tang, di mana aturan tersebut melarang keluarga Sakamoto untuk membunuh musuh karena membunuh dilarang oleh agama. Nah, karena Ate Obi bilang bodoh, sontak Shao Tang langsung marah dan... Ya, dengan secepat kilat Shao Tang menyerang Ate Obi tepat di wajahnya. Namun Shao Tang malah menghentikan serangannya karena dia baru sadar dari mabuknya. Lucunya, Shao Tang gak sadar dengan pertarungan tersebut, bahkan baru sadar si Shin yang lagi disekap. Jelaslah hal itu membuat Ate Obi marah karena serasa direndahkan. Namun apa yang terjadi dikira bakalan jamak-jamakan. Ternyata Ate Obi jadi tertarik dengan Shao Tang yang kuat. Heranlah semuanya. いつ以来かしらってやばいこの私に寸止め私強いやつって大助かったのか Di sisi lain, Sakamoto terus menyebutkan bahan-bahan peledak rahasia milik Boled, hingga Sakamoto mengingat siapa Boled dan membuatnya ingin bertarung secara serius. Boled melongo heran mendengar semua bumbu rahasianya disebutkan oleh Sakamoto. Lantas Boled sedikit mengancam Sakamoto dengan keadaan keluarganya agar Sakamoto merasa takut. Lalu ketika si Boled terus mengoceh, tiba-tiba ya, dengan secepat kilat Sakamoto menyerang Boled hingga membuatnya kewalahan. Tanpa henti Sakamoto terus menyerang, tidak memberikan kesempatan bagi Boled untuk menghela napas. Bahkan semua serangan si Boled tidak berarti apa-apa di hadapan Sakamoto, hingga akhirnya si Boled dibuat tak berdaya. Sakamoto mengakui kekuatan Boled sangatlah kuat, namun tidak sebanding dengan kekuatan Sakamoto yang sekarang, yang dimana Sakamoto berjuang demi orang-orang tercinta, yaitu keluarga. Di sebuah biang lala ada pasangan muda mau nyapluk pacarnya, tapi kagak jadi karena Sakamoto dan Boled terbang hingga masuk ke biang lala. Pertanyaannya bang, kenapa harus ditunjukin yang lagi pacaran sih bang? Kami para jomblo iri bang. Tenang bro, gak boleh iri, tetap stay halal brother. Ya, Sakamoto sudah kembali dengan kekuatan masa mudanya hingga membuat kepala Boled genyur berdarah-darah. Boled pun mengakui kekalahannya dan kehebatan Sakamoto. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di bangku taman, tampaklah Iis terbangun dari pingsannya. Iis sadar seharusnya dia berada di rumah hantu. Hal itu membuat Shin panik dan harus berbohong karena Iis melihat baju Shin yang sangat kotor bekas pertarungan. Shin dengan cepat mencari Sakamoto agar Iis tidak semakin curiga.
Tampaklah Sakamoto dan Bole dengan santai keluar dari biang lala. Namun Bole dikejutkan oleh pegawai wahana yang meminta ganti rugi atas kursi gantung yang rusak. Sakamoto yang lagi asik makan bakpao, si Bole malah culametan pengen bakpao. Dikasihlah satu bekas gigitan. Bejir bang, pelit banget sih Sakamoto bang. Heh, nggak boleh gitu. Sakamoto bilang sisanya itu buat Iis dan Mei. Lagian kalau mau ya beli saja sendiri, malah minta. Malu-maluin mafia pembunuh bayaran saja. Ya lanjut. Tiba-tiba Shin kaget melihat Sakamoto yang menjadi atletis, persis si ganteng kalam dari Cimeong. Shin yang kagum terus memotret untuk mengabadikan kekerenan Sakamoto. Nah, di saat Bole menanyakan cara menghadapi Dodenkai yang terus mengincar Sakamoto, tiba-tiba mata Sakamoto terbelalak ketakutan. Itu karena melihat sosok yang lebih menakutkan dari geng Dodenkai, yaitu Iis Sukaeshi, sang istri tercinta. Gue heran loh, padahal Iis nggak galak loh, dia baik loh. Biasa bang, suami bang emang suka kayak gitu bang. Dia takut lihat istrinya cemberut, apalagi melotot bang kalau nggak ada beras di rumah bang. Halah, lu masih bocil tahu apa, Sat? Ya, akhirnya Shin dan Sakamoto termasuk Bole terkena imbas pengadilan keluarga yang lebih menakutkan dari Mahkamah Agung Negeri Konoha. Sementara Saotang dan Ateobi membawa main si Mei agar tidak mengganggu jalannya pengadilan. Ya, Sakamoto dengan gemetar menjelaskan situasinya pada Iis. Sontak saja Iis marah karena Sakamoto tidak terbuka pada Iis. Lantas Bole menguatkan penjelasan bahwa Sakamoto tidak ingin mengganggu liburan keluarganya. Iis yang menanyakan siapa Bole langsung marah hingga byakugannya itu terbangkitkan. Hal itu membuat Bole ketakutan dan mengakui sebagai pembunuh bayaran. Iis yang tidak mau dibohongi oleh Sakamoto memarahi Sakamoto hingga mengeluarkan buku Paririmbon Peraturan Nomor 6 Ayat 1 bahwa keluarga Sakamoto tidak boleh main rahasia-rahasiaan. Dengan kata lain, lebih baik buka-bukaan daripada harus tutup-tutupan diam-diam merayap. Lantas Iis beranjak pergi untuk melihat parade Sugarchan yang akan segera dimulai. Kemudian Sakamoto mengatakan bahwa dirinya akan menghajar orang yang telah mengajukan buronannya untuk segera mencabut harga buronannya. Sayangnya Bole tidak tahu orang yang memasang harga buronan Sakamoto. Hanya bos Dodenkai lah yang mengetahui itu. Namun Bole tidak mengetahui di mana tempat kantor Dodenkai. Bole pun pamit pergi meninggalkan mereka semua. Sebagai mantan preman, Sakamoto tahu di mana tempat mencari informasi keberadaan kantor Dodenkai. De, どうします? 一つ当てがある。 Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Shin begitu murung sebab Sakamoto kembali menjadi gemoy dalam waktu sehari. Loh, masa sehari langsung gitu? Katanya bang, abis pulang dari wahana si Sakamoto habis makan nasi padang 10 bungkus bang. Waduh, iya gitu. Halah, ngarang lu ah. Ya lanjut. Tak lama kemudian mereka telah sampai ke tempat penyewaan DVD Mang Joni. Terlihat Sakamoto, Shin, dan Saotang mencari film DVD. Ternyata di tempat tersebut adalah tempat penjualan berbagai informasi dalam bentuk film. Sakamoto mengajak mereka ke ruang pemutaran film. Dan akhirnya mereka menemukan tempat di mana kantor Dodenkai berada. Nah, karena kisahnya begitu sedih, Saotang sampai terharu. Berbeda dengan Sakamoto yang kerek tertidur. Setelah itu Mang Joni memberitahukan harga sewa film sebesar 80 juta. Wadaw, mahal banget. Ya, untungnya Sakamoto punya uang simpanan selama dia masih bujang. Lantas Mang Joni mengingatkan Sakamoto untuk berhati-hati. Mang Joni memberitahukan bahwa rekan kerja lama Sakamoto ikut terlibat dalam kasus tersebut. Namun sayang film informasinya belum tersedia untuk memberitahukan siapa rekannya itu. Sementara itu di sisi lain tampaklah anggota order sedang makan bersama, salah satunya Nagumo. Nagumo mendapat pertanyaan tentang Sakamoto dari si rambut sapu bernama Hyo. Nagumo pura-pura tidak tahu hingga membuat Hyo marah. Terlihat order Ciwi bernama Osaragi memperingatkan si Shiba untuk tidak memakan nasgor si gobing buatan Mas Barep karena si Shiba alergi sama kambing. Lantas Shiba memanggil Mas Barep untuk mendekat, lalu tiba-tiba ya, si Barep sungguh malang mendapatkan rujakan dari si Shiba. Tak lama kemudian datang lelaki setengah baya bernama Iria dari asosiasi pembunuh memberi penghormatan pada para order yang datang. Lantas si Jocong memberitahukan 4 order lainnya yang belum datang termasuk Takamura yang lupa hadir karena faktor U. Lantas Iria menjelaskan bahwa belakangan ini ada seorang pembantai yang membunuh anggota asosiasi pembunuh. Dan atas nama order mereka harus mencari serta menyelesaikan misi untuk membereskan masalah itu.
Malam pun tiba, tampaklah Shin, Sakamoto, dan Saotang mendatangi kantor Dodenkai dan bersiap-siap untuk memasukinya. Sementara itu di dalam gedung tampaklah dua orang anggota asosiasi membicarakan harga hadiah Sakamoto. Lalu tiba-tiba Boyle-san yarareta rashizo. Ya, dalam hitungan detik mereka sudah terkapar tidak berdaya. Lalu Sakamoto dan kawan-kawan mencari ruangan bos yang berada di lantai atas. Tampak Mang Enceng mencuci tangan setelah membersihkan cak-cak yang jatuh. Mang Enceng yang mendengar suara kokolotrakan di luar langsung membuka jendela kaca. Disitulah Sakamoto langsung menyerang dengan pistol listrik dan langsung masuk ke dalam menuju ruang bos Dodenkai. Tapi Shin merasa aneh dengan situasi sepi di tempat itu. Bahkan Shin tidak mendengar siapapun di dalam gedung tersebut, dan dia hanya mendengar suara hati si Saotang yang menggerutu sama si Shin. Nah, ketika mereka masuk ke ruangan utama, mereka terkejut melihat orang-orang bergeletakan berlumuran darah memenuhi ruangan tersebut. Tampaklah Nagumo mengaku sudah membunuh bos Dodenkai dan semua anak buahnya sendirian. Sendirian, hanya sendirian. Bener bang, cuma sendirian bang. Gak usah ikutan. Lantas Nagumo mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuh Sakamoto. Dan dalam sekejap Nagumo sudah menangkap Shin lalu menyodok lehernya dengan pisau. Tak lama kemudian Nagumo tertawa dengan senang karena melihat ekspresi Shin yang sangat ketakutan. Padahal Nagumo hanya bercanda menyodok Shin dengan pisau mainan. Jelaslah Shin dan Saotang kesal hingga Nagumo mendapatkan 2 telur di kepalanya. Nagumo tertawa sambil memberitahukan bahwa saat tiba di sana, Nagumo melihat mereka sudah mati. Nagumo pun menjelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan di kalangan pembunuh dan itu bukan pembunuhan pertikaian biasa. Telah lebih dari 100 anggota asosiasi pembunuh dibunuh dengan kejam dan itu seperti sebuah peringatan untuk pihak asosiasi dengan meninggalkan Simol X atau disebut dengan Slur. Dan saat ini para order sudah bergerak untuk menyelidikinya, di mana order tersebut adalah pasukan khusus asosiasi pembunuh bayaran dengan kekuatan tempur terkuat di kalangan para pembunuh bayaran. Order mendapatkan perintah langsung dari asosiasi pembunuh untuk membunuh pembunuh berbahaya. Dengan kata lain, Order bekerja untuk menjaga keseimbangan di dunia pembunuh bayaran. Shin langsung terkejut ketika mendengar Sakamoto merupakan salah satu anggota Order yang pensiun. Lantas Nagumo memperingatkan Sakamoto untuk berhati-hati menghadapi Slur karena pembunuhan Slur dimulai sejak diumumkannya harga buronan Sakamoto. Sementara itu di sisi lain tampaklah seseorang sedang membaca buku di ruangan yang penuh dengan mayat-mayat yang berlumuran darah. Terlihat di tangannya penuh dengan darah yang belum mengering setelah menggambar simbol X di dinding tembok ruangan tersebut. Esok hari pagi pun tiba, keluarga Sakamoto berkumpul di warung sambil mengobrol. Tiba-tiba ada penjahat datang mencari Sakamoto. Mei-Mei menekan tombol dan muncullah jebakan menumbangkan si penjahat. Terlihat Ii sangat sibuk menghitung hasil penjualan perban dan plester yang meningkat dengan pesat akibat banyaknya para pembunuh bayaran yang datang. Di luar warung, 3 orang pembunuh bayaran nongkrong dengan telur di kepala mereka masing-masing. Di situ Mei-Mei memberikan plester secara gratis. Nah, karena situasi jadi semakin berbahaya, Sakamoto teringat perkataan Nagumo yang memperingatkan Sakamoto untuk lebih kuat lagi dari Boled. Itu karena jika masih seimbang dengan Boled, maka pensiun selama 5 tahun telah menurunkan kekuatan asli Sakamoto. Lantas Sakamoto berniat untuk berlatih kembali menjadi kuat agar bisa menghadapi mara bahaya yang datang. Sontak semuanya kini mulai berlatih memperkuat diri, yang dimana Sakamoto latihan ngegoyes sepeda biar sispek. Lalu Shin latihan memperkuat baca pikiran orang lain yang berbelanja. Sedangkan Saotang latihan minum arak paling kuat, yang akhirnya situasi malah jadi kacau. Hari pun terus berlalu. Di atas gedung tampaklah seorang pembunuh bayaran bernama Masimo Heisuke alias si Rancung sedang memberi makan burungnya, burung miliknya. Sama aja bang. Ya gitu lah. Ya, si Rancung mengeluhkan masalah pengeluaran biaya makan burungnya yang lebih besar dari biaya makan sendiri sehari-hari. Lantas si Rancung menunjukkan foto Sakamoto sambil berhayal mendapatkan hadiah besar dengan membunuh Sakamoto yang dihargai 108 miliar. なんたって10億だぜ。この坂本。
Sementara itu di warung, Shin dan Saotang membersihkan dan merapikan kerusakan bekas pertempuran dengan para pembunuh bayaran yang datang untuk membunuh Sakamoto. Tampaklah Sakamoto makan mie rebus sambil memikirkan cara untuk memperbaiki kerusakan pada tokonya. Shin memperlihatkan pamflet turnamen paintball berhadiah sejumlah uang yang sangat besar. Dengan kata lain, jika memenangkan turnamen tersebut, maka masalah biaya perbaikan warungnya akan terselesaikan. Tak lama kemudian datanglah si Rancung dengan burungnya memasuki warung sambil menanyakan Sakamoto Taro. Lalu si Rancung mengancam Sakamoto gemoy untuk menyerahkan Sakamoto. Lantas Sakamoto menjelaskan bahwa dirinya hanyalah pegawai paruh waktu dan tidak mengenal yang namanya Sakamoto Taro. Dan warung dengan nama Sakamoto sangatlah banyak. Jelas saja si Rancung jadi bingung, pusing dan agak liar. Shin yang melihat itu begitu heran dengan pemikiran si Rancung yang belegug. Padahal targetnya sudah berada di depannya loh. Nah, si Rancung makin bingung dengan penjelasan mereka karena katanya nama Sakamoto di negeri ini terdapat 200 juta orang. Waduh, pasaran dong. Ya, dengan perut yang kukurubukan alias lapar, si Rancung menghitung biaya operasional pencarian Sakamoto. Nah, karena belum sarapan, si Rancung terdiam di depan warung sambil menatap ke dalam warung dengan muka melas dan ada ingusnya terjun sedikit. Dia berharap mereka memberikan sesuatu untuk dimakannya. Dikasihlah bakpao hangat, senanglah dia. 本当にありがとな。肉まんもらえて幸せだな。一軒また食べにおいで。バカな殺し屋もいるもんですね。 Malam pun tiba, tampaklah si Rancung sedang membetulkan tenda rusak pemberian neneknya. Sambil membayangkan masa lalunya yang selalu dirundung oleh rekan-rekan sesama pembunuh bayaran sebelum si Rancung dipecat dari asosiasi. Tiba-tiba angin besar menghempaskan tendanya. Kemudian selembar pamflet turnamen paintball melayang menutupi wajahnya. Disitulah si Rancung berpikiran akan ikut mendaftar agar penyakit dompet keringnya segera sembuh. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tampaklah Shin dan Sakamoto memasuki tempat turnamen dan langsung mendaftarkan untuk mengikuti turnamen paintball. Sementara itu, Saotang di luar arena turnamen jadi pemandu sorak dengan wajah merah alias lagi abok. Tak lama kemudian terdengar suara si Rancung yang protes pada panitia karena tidak dapat mengikuti turnamen. Dengan marah-marah si panitia menjelaskan bahwa turnamen tidak bisa diikuti secara solo alias harus memiliki kelompok dengan beranggotakan minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Dengan muka sedih si Rancung melihat Shin dan Sakamoto. Sontak saja mereka memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat si Rancung. Namun si Rancung tetap memaksa merengek meminta ikutan. Alhasil Shin terpaksa mendaftarkan si Rancung meski bakalan menjadi beban. Tak lama kemudian si panitia mengumumkan pertandingan akan segera dimulai. Teteh Wulan mengumumkan peraturan turnamen paintball, yang dimana yang kena tembak dianggap mati, nggak boleh rikal-rikal di base musuh, nggak boleh munculin emot batu pada lawan, dan juga nggak bisa nyelamatin kawan ketika sudah kena. Setelah penjelasan tersebut, tampaklah para peserta sudah menyebar mencari posisi strategis dengan kelompoknya masing-masing. Sedangkan Shin dan Sakamoto masih meributkan strategi dengan si Rancung. Tak jauh dari tempat itu terlihat para peserta lain sudah mengincar mereka untuk melakukan serangan pertamanya. Lalu tiba-tiba, ya, dengan cepat si Rancung menembak 4 musuh sekaligus. Sontak Shin kaget dengan kecepatan si Rancung karena baru saja piriwit, si Rancung sudah menyingkirkan 4 peserta turnamen dengan tembakan yang sangat jitu. Lalu ketika musuh lain bermunculan dengan keahlian dan pengalamannya sebagai pembunuh bayaran, dalam hitungan detik Shin dan Sakamoto membantai lawannya sambil membayangkan renovasi dan penambahan jajanan di warung nanti. Ya, si Rancung sangat senang karena mendapatkan rekan yang sehebat mereka. Pujian tersebut justru membuat Shin terkaget karena takut ketahuan identitas asli Shin dan Sakamoto. Tiba-tiba Saotang yang ember berteriak memanggil nama Sakamoto Taro, sang legenda. Hal itu membuat si Rancung menghentikan langkahnya sambil melihat foto Sakamoto yang jadul. Untungnya si Rancung masih tidak percaya karena Sakamoto di hadapannya terlalu gemoy untuk dibunuh. Lah ini si Saotang yang ember malah menghampiri si Rancung dan memberitahukan bahwa foto tersebut merupakan Sakamoto waktu muda sebelum gemoy. Lalu tiba-tiba, ya, dengan secepat kilat mereka saling menodongkan senjatanya masing-masing. Kali ini secara serius si Rancung mengancam akan mengambil hadiah dan bayaran buronan Sakamoto.
Dengan kata lain, si Rancung akan bersiap untuk memenangkan turnamen sekaligus membunuh Sakamoto. Tampaklah Sakamoto dan Shin meneruskan permainan turnamennya dengan membantai para peserta lain. Sementara itu, si Rancung memisahkan diri dan memanggil burungnya untuk membawakan senjata asli. Lantas si Rancung bersiap-siap untuk menembak Sakamoto dengan sniper. Dan ya, karena tidak sempat menghindar dengan cepat, Sakamoto menangkis peluru tersebut hingga tangannya berdarah. Sakamoto pun memuji kehebatan cara menembak si Rancung. Tampaklah si Rancung berlari sambil menangis menjauhi Shin dan Sakamoto untuk mengatur jarak tembak dengan mereka. Perlu kalian ketahui, si Rancung merupakan pembunuh bayaran spesialis penembak jitu jarak jauh alias seorang sniper. Shin yang akan mengejar si Rancung dihentikan oleh Sakamoto karena mereka harus menyelesaikan dulu turnamennya. Sakamoto memperingatkan Shin agar tidak gegabah mengambil tindakan jika menghadapi seorang sniper, dan hampir saja tembakan si Rancung mengenai Sakamoto. Ya, ternyata Sakamoto mengetahui peluru senapan si Rancung dapat berputar secara tidak wajar agar memantul untuk mengenai targetnya. Nah, karena ketahuan, si Rancung pun memberitahukan bahwa pelurunya memang sudah didesain khusus untuk memantul 3 pantulan agar lajur tembakannya tidak bisa dibaca oleh musuh. Lantas Shin mencoba memprovokasi lewat radio teleponnya untuk mencari lokasi tempat si Rancung berada. Sontak si Rancung terus menembaki Sakamoto dan Shin tanpa ampun dengan peluru yang memantul-mantul. Ya, beruntungnya Sakamoto dan Shin bisa menghindari berkat jalan gang. Namun karena kecapean membuat perut Sakamoto ngerubuk alias lapar. Ya, si Rancung memuji kegigihan mereka sambil membayangkan masa lalunya, yang dimana sejak dulu si Rancung tidak bisa mengimbangi teman-temannya, baik fisik maupun cara berpikir untuk menjadi anggota pembunuh bayaran. Namun meski begitu, si Rancung mempunyai satu kelebihan, yaitu menembak dari jarak jauh. Dan hanya itu satu-satunya kemampuan yang membuatnya dapat masuk bekerja sebagai pembunuh bayaran. Namun endingnya si Rancung malah dirundung hanya karena memiliki satu kemampuan saja, yang akhirnya si Rancung diberhentikan karena dianggap beban. Ya, semenjak dipecat, si Rancung luntang-lantung tepat rugu menjalani pengangguran dengan lapang dada. Lalu ketika melihat harga buronan Sakamoto, disitulah si Rancung ingin mendapatkan hadiah untuk biaya kehidupannya sekaligus ingin membuktikan kelayakannya menjadi seorang pembunuh bayaran. Dan hari inilah si Rancung mendapatkan kesempatan untuk membunuh Sakamoto. Ya, Shin yang mendengar curhatan si Rancung lewat radio langsung menceramahinya, yang dimana si Rancung tidak perlu pengakuan dari orang lain karena itu adalah sesuatu yang tidak penting. Karena yang perlu dilakukan oleh si Rancung hanyalah percaya pada kemampuan sendiri, bukan pengakuan dari orang lain. Nah, ketika si Rancung kaget mendengar teriakan si Shin, disitulah Shin dapat mengetahui sinyal keberadaan si Rancung. Dengan cepat Sakamoto mengambil tolengkar dan melemparkannya dengan dahsyat tepat masuk ke moncong bedil si Rancung hingga hancur berserakan. Tak lama berselang, tampaklah Teteh Bulan mengumumkan pemenang turnamen paintballnya yang dimenangkan oleh tim warung Sakamoto. Setelah itu mereka berkumpul di taman. Tampaklah si Rancung mendapatkan hadiah 2 telur di kepalanya. Si Rancung menangisi kegagalannya untuk menjadi penembak jitu. Namun seketika si Rancung terkejut dan terharu ketika mendengar Sakamoto yang memuji kehebatan si Rancung. Sebelum pergi, Shin memberikan pembagian hasil turnamen paintball. Tapi si Rancung malah dapat 50 perak. Ya, ternyata sisanya untuk perbaikan kota yang hancur akibat peluru yang mantul-mantul. Waktu pun terus berlalu. Tampaklah Iis menyayangkan hadiah turnamen yang langsung habis untuk biaya perbaikan bekas pertempuran dengan si Rancung. Karena gabut dan kepo, Shin menanyakan bagaimana awal mula Iis dan Sakamoto menjalin hubungan. Shin mendengarkan sambil membaca pikiran Iis yang sedang membayangkan pertemuan pertamanya dengan Sakamoto. Kala itu Iis merupakan seorang penjaga warung palu gada. Iis melayani Sakamoto yang lagi belanja.
Entah kenapa Sakamoto begitu terkejut melihat pesona Iis yang perhatian, baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Lalu tiba-tiba ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Ini anime seru loh. Meski kurang serius tapi seru bro. Lucu filmnya gitu ya. Tapi terkadang keren loh. Ya begitulah ya yang gue rasain ketika menonton anime ini bro. Pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Ya jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat, jangan lupa bahagia ya pemirsa.